Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarwan Saputra dari Prodi PJKR kelas 7A. Dalam video kali ini saya ingin berceramah dengan memenuhi tugas mata kuliah dakwah Muhammadiyah. Sebelumnya, apabila saya ada salah dalam berceramah ini, saya minta maaf karena saya juga masih belajar dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa latar belakang dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan umat Islam dan hampir dianggap wajib? Tidak lain hanya karena saat itu setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW wafatnya, perjuangan Islam hampir punah. Di sana sini hanya mementingkan kepentingan pribadi. Maka ada salah seorang pejuang Islam yang mempunyai gagasan agar diadakan peringatan Maulid dengan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada waktu itu diceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam dengan tujuan membakar semangat para pemuda pada waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk memperjuangkan agama Allah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Maka setelah diadakan peringatan tersebut, perjuangan umat Islam menjadi semangat kembali sampai pada zaman kita sekarang ini. Adapun nama orang yang merintis peringatan tersebut yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal dengan nama Sahladin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada rahasia apakah dalam terutusnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau termasuk Nabi pilihan, dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta teladan bagi para Rasulullah? Tidak lain adalah merupakan rahmat bagi seutuh alam. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah kita perhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa turusan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan-hewan, flora dan fauna maupun tumbuh-tumbuhan, semua itu akan memperoleh rahmat atau kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Adapun sebagai bukti bahwa semuanya itu benar, maka marilah kita amati mulai dari segi keyakinan agama. Bagaimana keadaan manusia baik dari bangsa Arab maupun bangsa yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW diutus? Tidak lain bangsa-bangsa tersebut semua hidup dalam suasana yang tidak teratur, berpecah belah serta saling bermusuhan satu sama lain. Karena pada saat itu mereka menghambakan diri kepada benda yang mati seperti berhala, patung dan lain sebagainya. Maka menghambakan diri terhadap harta atau sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Dengan demikian, maka jadilah rendahlah martabat mereka daripada binatang. Oleh karena itu, jika kondisi kehidupan kita ingin berubah,
maka yang harus kita lakukan adalah mau dan berani merubah kebiasaan hidup kita ini. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah segala sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat 23 Ar-Ra'd ayat ke-11. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesungguhan kita dalam mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dalam mengurangi perjuangan hidup ini adalah kunci menuju kehidupan umat yang lebih maju dan bermartabat di masa yang akan datang. Perubahan menjadi lebih baik, lebih utuh, dan lebih bersungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh sisi kehidupan kita, atau kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Dapat kita contoh bahwa Nabi baginda Rasulullah SAW kita adalah mempunyai sifat yang sangat baik, tidak iri hati, tidak dengki sama orang, dan saling memaafkan. Sebelum saya menutupi pada ceramah pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi dengan pada 1442 dengan sukacita. Kita sebagai umat Islam wajib untuk meneladani dan mencontoh tingkah laku beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan akhirnya kita bisa merubah sikap yang kurang baik dengan meneladani contoh-contoh sikap teladan Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.